balik lagi bersama aku, Spoiler Film. Subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, aku tunggu. 3, 2, 1. Yeay, terima kasih. Oke, sebelum film dimulai, alangkah baiknya nonton sambil makan dan minum, akan jauh lebih nikmat. Sedia kan? Oke, 0, 1, 2, 3, dimulai. Yeay, jadi film kalian pasti pada gabut ya, atau bosen, atau udah pokoknya bosen deh belajar, bosen ngapain aja. Nah kalian, aku saranin untuk nonton film ini. Kenapa? Karena film ini tuh banyak banget pelajaran yang bisa kutip, bisa kita petik, bisa kita ambil. Dan di sini aku memberikan film Halo guys, jadi balik lagi. Untuk film yang pertama ini aku akan menceritakan bahwa ada sepasang keluarga ya, satu keluarga di mana mereka sudah mengalami musibah kemarin ya. Jadi musibah itu adalah badai yang sangat berat, dan sampai pada malam harinya untungnya si David ini sadar. Coba aja kalau dia tidur dia akan kena musibah itu atau tertimpa musibah itu, atau enggak dia meninggal dan film ini pun berhenti. Tetapi si David itu sadar, dan pagi harinya tuh dia melihat bahwa rumahnya itu udah hancur semua, dan melihat rumah yang sudah dia bangun itu sudah hancur, roboh rata dengan tanah guys. Jadi bisa dilihat di sini istrinya juga kaget, dan kita di sini belum melihat anaknya. Nah, setelah kejadian itu, ini anaknya. Dia pun berusaha untuk mengajak keluarganya untuk pergi dari situ karena dia menganggap badai itu akan datang lagi. Nah, si David ini mengajak itu temannya juga untuk pergi dari sini. Setelah itu mereka pun untuk memutuskan pergi bersama-sama. Sebelum mereka pergi, mereka itu memutuskan untuk ke supermarket terlebih dahulu untuk belanja gitu kan. Jadi kan biasa kan untuk stok makan, tapi mereka melihat polisi atau tentara yang sedang berpapasan dengan mereka. Di sini polisinya itu tuh mondar-mandir kayak mengamankan itu ya. Kalau kita orang biasa kan normal ya untuk mengamankan polisi gitu kan. Tapi di sini sesampainya mereka di supermarket, mereka melihat orang-orang pada berbincang tentang musibah atau hal yang terjadi kemarin pada mereka dan banyak kerugian yang mereka alami seperti itu. Nah, kemudian setelah mereka berbicara gitu kan, jadi mereka memutuskan bahwa badai itu sangat besar. Setelah itu mereka pun berbincang-bincang. Nah, tiba-tiba ada cowok dari luar yang sudah ditelan oleh badai tersebut. Nah, badai itu tuh ada asap gitu, guys. Nah, di sini mereka melihat ada badai, dan mereka pun tidak berani keluar karena badai itu sudah menutupin semua yang ada di situ kecuali mereka yang ada di dalam supermarket. Kemudian di dalam supermarket itu tuh udah ditutupin ventilasinya agar badai itu tidak masuk. Jadi badai itu adalah asap yang datang tiba-tiba. Nah, setelah itu bapak ini tuh kaget karena badai itu tuh datang tiba-tiba, dan kemudian ada cewek itu adalah seorang paranormal yang menyatakan bahwa kalian jangan keluar semuanya karena ini adalah bagian dari kiamat. Nah, mau gak mau sebagian orang tidak percaya sama omongannya, ini dia, dan sebagian orang tidak percaya. Kemudian sebagian orang percaya. Nah, kemudian di sini orang-orang beramai-ramai di dalam supermarket mengambil makanan, stok makanan untuk mereka pergi. Jadi mereka tuh ingin pergi dari situ, tetapi tidak bisa karena terhalang oleh badai itu. Nah, jadi otomatis kan jalan-jalan tidak bisa kelihatan kan jalan-jalanannya. Nah, mereka pun terpaksa untuk menginap di supermarket itu. Selanjutnya, mereka pun harus bersedia, harus mengambil keputusan bagaimana agar bisa keluar dari sini. Setelah itu, si David itu keluar atau ke belakang untuk mengambil pakaian untuk anaknya, tapi di gudang itu dia melihat ada mesin yang keluar asap. Lalu si David itu melihat ada orang yang sedang memperbaiki. Ternyata orang tersebut adalah seorang yang memperbaiki mesin tersebut. Dia berkata bahwa supermarket itu tuh tidak ada ventilasi karena ventilasinya itu udah ditutup tadi kan, dan mereka tuh berkata bahwa ada orang di belakang. Lalu mereka ke belakang, dan si cowok ini baju abu-abu ini tidak percaya bahwa
harus dibuka ventilasi agar semua yang di supermarket tuh aman. Dan ternyata dia tuh nggak mendengarkan kata David ini kalau di luar tuh tidak aman. Nah, dia pun membuka ventilasi itu dan dia pun dimakan oleh tentakel yang tiba-tiba masuk ketika ventilasi itu dibuka. Nah, dia pun ditarik oleh tentakel itu dengan kuat lalu ditusuk dan pakai tajam-tajam tentakel itu. Nah, si Devin itu mencoba menolong dan semuanya itu mencoba menolong tapi tidak bisa, dan tetapi ternyata dia itu harus direlakan. Di sini tentakelnya itu kayak ya hewan-hewan sebesar apapun itu kan. Nah, itu tajam banget, bisa menusuk, dia tuh menusuk badan kita, nggak tahu gimana. Nah, kayak gini itu serem banget. Jadi setelah itu tentakelnya itu pun keluar dan menyisakan satu badan tentakel itu karena dipotong oleh David ini. Nah, udah setelah itu mereka tuh aman, masih aman. Setelah itu mereka mengamati tentakel yang ada itu yang tersisa tadi kan, karena ventilasinya udah ditutup. Nah, si David ini tuh di sini tuh penolong banget guys. Jadinya aku kayak ya suka deh. Lalu mereka memberitahukan kepada orang-orang yang ada di supermarket itu agar tidak boleh keluar. Tapi tidak percaya. Nah, mereka pun melihat di dalam itu tentakel yang masih tersisa tadi dan lalu mereka pun percaya. Tetapi setelah itu mereka sebagian percaya, sebagian tidak. Nah, selanjutnya agar mereka percaya, pada malam harinya mereka pun harus beristirahat terlebih dahulu. Tiba-tiba ada hewan yang masuk ke dalam. Hewan-hewan kayak jangkrik gitu tapi besar guys. Nah, jadi di situ aku heran kenapa sebesar itu jangkriknya gitu, kayak monster gitu. Nah, lanjut. Di sini mereka tuh udah didorong-dorong oleh hewan itu. Karena hewan itu besar kan otomatis kacanya itu kan pecah. Jadinya hewan itu pun berhasil memecahkan kaca itu, lalu ya udah keluar gitu. Lalu masuk hewan-hewan itu semuanya. Lalu dia mencoba, ada orang yang keluar lalu tapi diikat pakai tali gitu. Bener nggak sih badai ini tuh memakan korban gitu. Nah, lanjut, kan udah diikat, lalu si orang ini pun keluar. Nah, ini talinya dipegangin dari supermarket dari dalam, dan ternyata orangnya itu udah berlumuran darah, talinya itu juga udah berlumuran darah. Ternyata beneran memakan korban tuh si badainya. Nah, selanjutnya tapi di sini selalu dia sama orang yang mencoba itu, dia tuh berani banget karena dia tuh berani ambil resiko. Tuh udah penuh darah dan mereka semua takut setakut-takutnya. Kemudian si paranormal ini percaya bahwa ini adalah sebagian dari kiamat dan dia berkata jangan ada yang keluar gitu. Lanjut, di sini mereka pun memutuskan untuk mencari cara agar bisa keluar karena mereka kan membutuhkan makanan, membutuhkan obat-obatan. Nah, di sini ini adalah seorang tentara di mana tentara itu melihat ada hewan yang masuk, itu tadi yang aku bilang. Nah, jadi mereka sudah menghantam hewan-hewan yang masuk itu dengan sekeras apapun menyelamatkan diri mereka. Nah, lanjut, di sini mereka tuh sangat sedih ya karena hewan itu memakan tubuh mereka seperti ya memakan buah-buahan guys, memakan daging ayam gitu. Jadi ibu ini tuh harus menjadi korban dalam scene ini. Dalam scene ini ibu ini menjadi korban. Nah, mereka melihat ibu ini dimakan oleh hewan-hewan itu. Nah, setelah itu mereka pun harus merelakan ibu ini. Nah, si bapak ini menembak hewan-hewan itu, lalu mereka selamat setelah itu. Nah, pada malam harinya masih aman nih semuanya. Setelah itu mereka tuh harus mengambil keputusan untuk besok paginya bagaimana sih, hal apa sih yang harus dilakukan agar semuanya ini lancar gitu, agar bisa keluar dari situ. Nah, si bapak David ini tuh menitipkan anaknya ini kepada si Amanda yang sudah dipercayainya. Si Amanda ini tuh sebagian dari keluarganya gitu. Nah, si bapak ini tuh percaya akan kembali, dan ternyata pada saat mereka keluar, ternyata sebagian orang tuh udah ditelan oleh hewan itu gitu, badai itu. Dan ternyata di sini ada sebagian orang yang selamat dan mereka masuk ke apotek itu mengambil bahan-bahan obatan
di mana obat-obatan tuh ada menemukan seorang tentara yang sudah kena wabah itu ya, badai itu, dan ternyata si tentara itu tuh minta maaf kepada mereka karena lihat udah ditempatin menjadi, masa pada saat sakit gitu dia mampu minta maaf gitu sama ke mereka. Dan ternyata ada seorang polisi di sini yang menyatakan bahwa bahwa itu ulah mereka gitu. Itu tentara ya guys, mohon maaf, itu adalah ulah mereka. Kejadian wabah kayak gini tuh, badai kayak gini tuh ulah mereka tuh menganalisis yang salah gitu loh. Nah jadi karena setelah itu mereka tuh memutuskan untuk tentara itu dibuang keluar agar dimakan oleh hewan itu. Jadi mereka tuh marah gitu guys. Aku juga di sini sebel ya, kenapa sih hal-hal yang kayak gini terjadi gitu loh. Kalau udah salah jangan diterusin gitu kan maunya kan. Nah setelah bapak itu dimakan, jadi mereka tuh agak aman ya guys pada malam harinya. Terus mereka pun berbincang bahwa mereka harus keluar. Nah si David itu keluar membawa keluarganya keluar ke dalam mobil. Nah si bapak ini tuh udah habis dimakan hewan. Aduh, sampai-sampai mereka tuh sebagian ada dimakan hewan, dan si David ini bersama keluarganya itu selamat. Nah setelah selamat dari hewan, dia tuh masuk ke dalam mobil lalu membawa mobilnya pergi. Tetapi mobilnya itu kan bensinnya udah kecukupan gitu ya, berkecukupan, jadi tidak tahu lah sampai di mana nanti sampai habis bensinnya. Nah setelah itu mereka pergi karena hewan itu pun udah jerah melihat mereka. Lalu di sini mereka tuh memutuskan untuk bunuh diri karena kan udah habis gitu bahan bensinnya, udah meninggal semua kan. Tapi pada tembakan terakhir ternyata pelurunya habis dan si David pun belum bisa bunuh diri. Lalu dia keluar dari mobil untuk bisa untuk bisa bunuh diri juga kayak keluarganya itu gitu. Nah setelah itu si David ini ternyata salah, ada satu yang paling besar di situ, induk laba-laba gitu. Jadi belum terjadi gitu kan. Nah karena induk laba-labanya itu jalannya besar banget itu, jadinya bergerak-gerak semuanya itu, makanya pada bingung sampai anaknya pun tertidur di dalam itu. Lalu mereka itu bingung, udah aman kan pergi, udah aman. Lalu mereka memutuskan untuk bunuh diri. Ini dia yang aku maksud tadi, memutuskan untuk bunuh diri. Tapi pas dia udah habis tuh pelurunya, nah semuanya tuh udah meninggal tuh yang di dalam mobil yang selamat tadi. Dan ternyata pada saat dia keluar dari mobil, datanglah seorang penolong. Jadi sedikit bersabar aja, David ini akan selamat ya, nggak ada yang meninggal gitu harusnya ya. Nah jadi ya tahulah gimana penyesalan si David ini tuh karena mengajak mereka tuh untuk bunuh diri gitu loh. Ya udah sampai sini tahulah ya gimana scene-nya berakhir nih, dan film pun berakhir. Film pun ending, yay. Nah jadi di sini berakhir sedih ya guys. Para tentara ini pun Pak sudah menolongnya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan komen.